Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita hari-hari ini sedang disebutkan atau kita sedang merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan di mana-mana kita sedang merayakan hari Natal. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Gembala, arti apa makna daripada kelahiran Tuhan Yesus. Itu sudah sangat jelas, saudara-saudara sudah dengar. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan satu khotbah tentang refleksi Natal. Saya hidup dari satu keluarga Kristen, ya. Jadi dari kecil, sejak saya masih kanak-kanak, sejak saya tahu bahwa setiap tanggal 25 Desember kami itu merayakan Natal. Dan kalau Natal, ya, itu selalu dari kecil, karena itu mungkin sudah menjadi budaya di orang Manado, orang Minahasa itu jadi budaya. Dari kecil itu identik dengan makanan-makanan yang enak. Benar ya? Selalu ada siapin makan yang enak. Kemudian enggak ketinggalan. Kalau enggak pakai baju baru kayaknya enggak mau ke gereja. Ya, ya ini pengalaman dari orang-orang yang kita kan hidup di dalam dikatakan bahwa kita hidup di dalam komunitas Kristen, orang Kristen dari kecil. Dan saya rasa ini bukan cuma pengalaman saya, ini pengalamannya Ibu Dey, Pak Rudi, Bu Meis, dan semua yang orang Manado, ya pasti mengakui bahwa kalau Natal kita langsung ingat, wah kita mau pesta, kita mau makan, kita mau pakai baju baru. Jadi banyak orang kenapa tidak datang di ibadah Natal? Tidak datang karena apa? Tidak ada baju baru, tidak ada sepatu baru, tidak ada tas baru, semuanya serba baru. Nah itu mungkin di dalam pemikiran kita pada waktu kita masih mulai dari anak-anak. Nah itu sudah menjadi budaya di dalam orang-orang Kristen yang ada. Mungkin di daerah Kristen yang lain saya tidak tahu, tetapi yang ada di hidup mereka sudah menjadi budaya. Budaya mereka berpakaian yang bagus. Nah, malah ada yang, ini bukan di gereja kita ya, malah ada yang datang paling udah ibadah udah mulai, udah sementara orang ibadah dia datang ketak ketok ketak, lihat ke situnya apa dia punya tas baju baru, tas baru, dia tak tak tak, itu gerejanya besar, dia sampai di depan, sampai di depan dia jalan. Supaya orang lihat, wow, hebat dia datang dengan baju baru. Nah, itu saya mau refleksikan ya. Saya mau refleksikan bagaimana ketika saya masih kecil, ketika saya belum bertobat, ketika saya belum berjumpa dengan Tuhan. Ya begitulah yang sudah menjadi budaya, yang sudah terikat dengan budaya, begitu keadaannya. Itu namanya kita merefleksikan apa yang sudah terjadi. Tetapi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang refleksi daripada Natal. Apa sih artinya daripada refleksi? Nah biasa kita sekarang kalau refleksi itu pergi pijit, ya kan? Benar nggak? Kita tahu itu refleksi itu pergi pijit, urut di tempat refleksi. Itu yang kita mengerti. Tetapi yang dimaksud dengan refleksi Natal, refleksi itu adalah kita akan mengingat kembali apa yang telah terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Apa yang terjadi pada waktu kelahiran daripada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus lahir, kita mau mengingat kembali apa? Kita mau merenungkan kembali apa yang telah terjadi. Dan kita akan melakukan ya dengan sadar dan dengan terencana. Jadi refleksi itu memiliki peran penting. Kita mau belajar dari kesalahan dan terus berkembang
menjadi pribadi yang lebih baik. Benar ya? Seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa kita mau belajar daripada kesalahan-kesalahan. Saya menganggap bahwa pada waktu saya masih kecil itu, pada waktu saya masih remaja itu adalah satu kesalahan yang besar. Dan benar saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya mengenal Tuhan, ketika saya berjumpa dengan Tuhan, ketika Kristus itu lahir di dalam hati saya, maka ada perubahan. Tidak seperti lagi waktu saya anak-anak, harus ada makanan yang enak, harus ada baju yang baru, harus ada sepatu baru, tas baru dan sebagainya. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya memaknai bahwa kelahiran daripada Tuhan Yesus itu di dalam dunia ini adalah sangat penting bagi hidup saya, karena dia menyelamatkan saya, karena dia menyelamatkan saudara. Dia datang, dia lahir saudara untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi kita harus ada perubahan, harus ada perkembangan yang lebih baik daripada yang lalu. Yang lalu itu banyak sekali yang telah kita perbuat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan itu tujuan daripada Tuhan. Tujuan daripada Tuhan bukan untuk datang pada hari Natal itu untuk merayakan Natal. Tujuannya bukan supaya kita hura-hura, supaya kita berpesta, supaya kita ada makanan yang enak, supaya kita ada pakaian-pakaian yang indah. Bukan itu tujuan daripada Tuhan. Tetapi tujuan daripada Tuhan Yesus itu lahir bagi saudara dan saya, supaya kita akan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ini yang merupakan inti daripada Alkitab. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, semua sudah hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang harus kita pegang saudara. Ini yang harus kita percaya. Tuhan datang, dia lahir bagi saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita akan beroleh hidup yang kekal. Dia rela saudara meninggalkan. Dia rela meninggalkan segala kemuliaannya di surga. Dan kemudian datang sebagai manusia. Lahir sebagai manusia yang papa. Sebagai manusia yang hina. Di kandang yang hina. Saudara, kita sudah pergi ke tempat kelahiran Tuhan. Dan kandang itu biasanya kita berpikir bahwa itu dari kayu. Biasa kan makanan-makanan untuk hewan akan makan ada kayu kayak atau apa. Tapi ini batu-batu semuanya. Ditidurkan di tempat yang sangat keras. Di tempat yang sangat sepi. Dan saudara yang sangat hina di kandang. Tetapi saudara, dia rela datang buat saudara dan saya. Dia adalah Allah. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Bahwa pada mulanya adalah Allah. Dan firman Allah. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kemudian di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Siapa firman itu? Yesus, Tuhan Yesus menjadi manusia dan diam di antara kita. Bahkan bukan hanya diam di antara kita, tapi dia berada di dalam kita. Ya, dia berada di dalam kita. Semuanya karena apa? Karena kasih Tuhan. Yang pertama kita akan melihat, kita akan merefleksikan kasih Tuhan. Kasih Allah yang begitu besar. Kasih Allah yang luar biasa. Yang tidak dapat kita pahami dengan akal dan pikiran kita sebagai manusia. Betapa besar kasih Allah itu bagi manusia, bagi orang-orang yang berdosa, bagi orang-orang yang
jauh hidup di dalam kegelapan dosa. Tetapi Tuhan Yesus datang. Dikatakan oleh firman Tuhan, bahkan waktu kita masih berdosa, Dia telah mati bagi saudara dan saya. Dia telah mati buat saudara dan saya. Karena apa? Karena Dia kasih. Dia tidak mau kita akan masuk di dalam neraka. Dia tidak mau kita akan mengalami penghukuman yang kekal. Sebab saudara yang dikasihi oleh Tuhan, upah dosa itu adalah maut. Yang dimaksud dengan maut itu bukan hanya waktu kita mati. Itu maut. Tetapi yang dimaksud dengan maut itu adalah kematian yang kekal di neraka. Siksa selama-lamanya di neraka. Itulah maut, saudara. Dan upah dosa itulah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roma 6 ayat yang ke-23. Luar biasa kasih Allah bagi saudara dan saya. Natal adalah bukti kasih Allah atas umatnya. Bukti kasih Allah akan saudara dan saya. Kalau saudara ada pada pagi hari ini, itu adalah bukti kasih Allah. Kalau ada saudara di tempat ini adalah bukti daripada kasih Allah. Amin. Amin, saudara. Amin. Itulah bukti daripada kasih Allah. Saudara ada di tempat ini. Saudara beribadah kepada Tuhan. Saudara setia kepada Tuhan. Itu adalah bukti daripada kasih Allah. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan Yesus, tadi saya sudah katakan bahwa ketika Tuhan Yesus itu lahir, Dia lahir di dalam hati kita. Ketika kita membuka hati kita, kita minta Tuhan masuk dalam hati kita, maka Dia akan menempati akan hati kita. Dan saudara, orang-orang yang merefleksikan kasih Allah, bagaimana kita akan merefleksikan? Kan saya katakan bahwa hanya oleh karena kasih Allah, Allah sudah berdiam di dalam hidup kita. Nah sekarang bagaimana saudara dan saya akan merefleksikan kasih Allah itu yang saudara sudah terima. Jadi refleksi itu juga bisa digambarkan dengan saudara pernah, kalau kita berteriak begini ada yang pantul, ada kan? Bergema. Jadi ketika kita teriak ada yang pantul. Itu harus ada apa? Ada dinding atau ada apa. Bahkan di tempat yang terbuka kalau kita berteriak itu bisa ada gaungnya. Nah sekarang di dalam hidup kita ini sudah ada kasih Allah. Saya percaya, siapa yang tidak ada kasih Allah? Nggak ada ya kan? Semua sudah ada kasih Allah di dalam hidup. Mana saya mau angkat tangan, saudara angkat tangan bahwa saudara sudah ada kasih Allah dalam hidupnya. Amin, amin. Mari kita baca dalam firman Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 21. Apa yang firman Tuhan katakan? Yohanes pasal yang ke-14 ayat 21. Ya, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Luar biasa ayat ini ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Saudara, kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Yesus, kita mengasihi Allah. Tetapi jikalau kita tidak melakukan perintahnya, kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, apakah kita mengasihi Tuhan? Ya. Apakah kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan? Otomatis tidak. Jadi kasih itu harus dengan tindakan, ya. Tindakannya apa? Kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berulang-ulang kali katakan bahwa perintah daripada Tuhan, kalau kita akan membaca di dalam kitab Taurat, ya, bagaimana Tuhan menuntun orang Israel dari tanah Mesir, dan yang pertama-tama Tuhan berikan kepada Musa itulah tata cara untuk beribadah kepada Tuhan. Perintah Tuhan bagi manusia, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau kita akan memegang perintah Tuhan, mari kita tunjukkan bahwa kita beribadah kepada Tuhan. Apapun situasinya, ya. Mau hujan kek, mau apa kek, ya. Kecuali sudah tidak berdaya, baru kita tidak datang beribadah kepada Tuhan. Itu perintah Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, ikuti perintah Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan. Itu adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan di dalam firman Tuhan. Di dalam kita membaca di dalam kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan. Dan itu adalah kitab Taurat. Perintah Tuhan adalah untuk memberi. Ya. Memberikan, kita melihat bahwa mereka itu membawa sapi, membawa lembu, membawa kambing, membawa domba. Bahkan orang-orang yang miskin itu, orang Israel yang miskin membawa apa? Membawa burung. Ya, mereka bawa kemana? Mereka bawa ke bait Allah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itu mereka bawa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu Natal barusan ini kan, saya melihat di persembahan ada yang memberikan 500 rupiah. Ada yang memberikan 1.000 rupiah koin. Di koin ada koin 500 dan koin 1.000. Bayangkan saudara, Tuhan sudah memberikan saudara. Ya, Tuhan sudah berikan saudara. Dan biarlah kita akan mengembalikan apa yang sudah menjadi apa yang perpuluhan itu adalah, Tuhan katakan, jikalau kita memberikan perpuluhan kepada Tuhan, maka Dia akan membuka tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat-Nya dengan berkelimpahan. Di dalam Maleakhi 3 pasal 10, 11 dan 12 itu dikatakan firman Tuhan sana. Dengan apa kita menipu Tuhan? Dengan persepuluhan. Saudara, mengapa kita kekurangan? Mengapa kita banyak kali kekurangan? Padahal Tuhan menjanjikan berkat-berkat yang berkelimpahan. Ya mungkin salah satu itu kita tidak mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Di sini tidak ada, di sana banyak, di luar sana. Ya. Di sini tidak ada ya, di luar sana banyak. Banyak kali alasan kita kan, kita penghasilannya sedikit. Kita kan cuma suami kita kerja serabutan. Berapa sih yang dia dapat? Saudara, dia dapat ke 50.000. Kalau kita bawa 5.000 ke Tuhan, Tuhan berkati. Amin. Ini firman loh, firman Tuhan katakan. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan tadi yang saya katakan. Di dalam Maleakhi pasal 3 ayat berapa tuh? Ayat 10. Tuhan membuka tingkat-tingkat, ayat 11 kali. Coba ayat 10. Kita baca ya. Saudara mau diberkati Tuhan? Melakukan perintah Tuhan. Itu perintah Tuhan. Silakan. Kita baca coba. Ya. Coba kita baca ya. Semua baca ya. Firman Tuhan. 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Rumah siapa? Rumah Tuhan. Dan ujilah siapa? Tuhan. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan, ya, berlimpah-limpah, berbual-bual. Tuhan akan kembalikan kepada kita.
asalkan kita mengikuti perintah Tuhan, ya. Perintah Tuhan. Ini firman Tuhan apakah bukan perintah Tuhan? Perintah Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita memberi perpuluhan. Kita memberi dengan sukacita. Jangan ada yang, kenapa nak datang kebaktian? Kenapa nak datang ibadah? Habis nggak ada duit. Nggak ada duit. Tetapi, ya, ada pernah kesaksian daripada seorang Muslim, ya. Muslim kemudian dia masuk Kristen. Dia bilang begini, aduh, saya tidak ada duit untuk ke gereja. Jadi dia jalan, dia datang jalan ke ibadah. Kemudian dia bilang, itu duit itu cuma segitu-gitunya yang ada. Jadi dia jalan untuk kasih kolektor, ya, ada kolektor dia beri. Saudara, kesaksian dia, waktu dia pulang ada yang orang dia tidak kenal, Pak, sini dulu Pak. Siapa itu? Saya nggak kenal. Dia kasih uang cepet 100.000. Jadi dengan iman dia jalan. Karena dia apa? Karena kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan tahu kalau saudara tidak ada uang. Tuhan tahu kalau saudara tidak memberikan perpuluhan. Tuhan tahu, ya. Tuhan sangat tahu. Tetapi saudara, biarlah kalau kita ini mau merefleksikan kasih Allah, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, kita mau menuruti perintah-perintah Tuhan. Amin. Mau menuruti perintah Tuhan? Amin. Jangan kecil-kecil. Amin. Puji Tuhan. Harus gede-gede, harus besar. Harus besar kita katakan amin. Harus dengan keras kita katakan amin, ya. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan melakukan perintahnya. Bukan cuma dengar-dengar firman Tuhan. Saya sudah dengar firman Tuhan dari dulu, saya dengar, tetapi saya tidak pernah melakukan. Saudara, dengar dan melakukan itu adalah orang-orang yang berbahagia, kata firman Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, dikatakan lebih lagi daripada orang yang melakukan firman Tuhan adalah kasih Allah itu sudah sempurna di dalam kehidupannya. Kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang kelima. Coba kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kelima. Nah, benar ya? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Amin. Jadi kalau kita tidak menuruti firman-Nya, dikatakan kasih Allah itu apa? Belum sempurna. Kemudian dikatakan bahwa kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, berarti Dia tidak ada di dalam kita. Tuhan tidak ada dalam kita. Dia ada dalam kita, kasih-Nya sempurna dalam kita. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kalau kita melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan, berarti kasih kita sudah sempurna. Ini bukan saya yang katakan, ini firman Tuhan yang katakan. Kasih kita sempurna kepada Allah, kita akan tunjukkan kasih kita yang sempurna kepada Allah dengan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan. Amin. Mau kasih Allah itu sempurna dalam kita? Amin. Mau Dia ada dalam kita? Amin. Itu adalah kuncinya melakukan
firman Tuhan. Haleluya. Pertama kita lihat tentang kasih Allah. Sekarang yang kedua tentang terang, ya. Banyak kali di dalam Natal ya seperti ini ada pohon Natal, ada lampu-lampu. Itu untuk melambangkan apa? Untuk melambangkan terang. Lilin-lilin yang ada yang kita pasang pada waktu Natal itu melambangkan apa? Itu melambangkan tentang terang. Sebab saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 dikatakan, bangkitlah karena terangmu itu sudah datang. Di dalam Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah karena terang itu sudah datang. Apakah arti terang, saudara? Kita tahu bahwa firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kelima, Allah itu adalah terang. Ya. Di dalam ini di Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Siapa yang terang itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu terang. Allah itu adalah terang. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 kita baca juga firman Tuhan. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Amin. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 bahwa Tuhan Yesus katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan hidup di dalam kegelapan, tetapi dia akan hidup di dalam terang, ya. Terang hidup akan ada di dalam dia. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Kemudian di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu menjadi terang, ya, supaya mari kita baca. Jadi terang yang betul, tidak kegelapan. Orang yang masih berbuat dosa itu hidup di dalam kegelapan. Tetapi orang yang hidup benar, hidup kudus adalah orang-orang terang. Itu firman Tuhan katakan. Itu gambaran daripada terang. Mari kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-14. Ini yang Tuhan mau buat saudara dan saya supaya kita akan menjadi terang. Matius pasal 5 ayat ke-14. 14 dan 16 ya. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini perintah Tuhan supaya kita akan menjadi terang, supaya orang akan melihat hidup kita adalah terang, supaya orang akan melihat mempermuliakan Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kegelapan, kita akan menjadi celah. Kita akan menjadi batu sandungan. Kalau kita hidup dalam dosa, kita akan menjadi batu sandungan. Orang yang hidup dalam kegelapan dosa menyamar seperti seolah-olah malaikat terang. Ada kan firman Tuhan bilang seperti malaikat terang, padahal perbuatannya itu tidak benar. Padahal dia hidup dalam kegelapan dosa dan dia mau menutupi semua ya apa yang telah dia lakukan dengan melakukan ya membenarkan diri di depan jemaat bahwa itu adalah fitnah, itu tidak benar.
Tetapi saudara yang dikasih oleh bukti-bukti ternyata bahwa orang itu adalah berbuat kesalahan. Orang itu adalah berbuat zina, ya, selingkuh, saudara. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus benar-benar menjadi terang, ya. Terang itu adalah gambaran daripada karakter Allah yang ada dalam kehidupan kita. Terang itu adalah kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Terang itu adalah kekudusan, saudara. Kita boleh melihat secara transparan seseorang itu karena dia mempunyai terang Allah di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan biarlah kita akan menjadi orang-orang yang menjadi terang bagi dunia yang penuh dengan kegelapan. Banyak kali kita berdoa, Tuhan, biar saya menjadi lilin yang kecil, yang rela ini hancur untuk menerangi orang-orang yang ada di sekitarnya. Biarlah kita mau merefleksikan terang itu di dalam kehidupan kita. Karena saudara-saudara dan saya, sebenarnya kita adalah orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Saya selalu mengingat bagaimana diumpamakan, ya, bulan itu sebenarnya adalah benda yang gelap. Kok ada bulan terang? Ya, ada bulan purnama terang. Mengapa bulan itu ada terang? Padahal itu sebenarnya gelap. Tidak ada terang sedikit pun. Berbeda dengan bintang. Bintang itu memang ada terang. Bulan itu ada benda yang gelap. Terang dari bulan itu datang dari mana? Ya? Dari matahari. Jadi matahari itu menyinari terang ke bulan, kemudian bulan itu memantulkan terangnya, ya. Tuhan itu memberikan terangnya bagi saudara dan saya. Kemudian kita yang akan memantulkan terang itu kepada dunia. Kita akan memantulkan terang itu kepada orang-orang yang hidup di dalam kegelapan dosa. Supaya mereka boleh dibawa datang kepada Tuhan. Supaya mereka boleh melihat kita adalah orang-orang yang hidup benar. Kita adalah orang-orang yang hidup kudus. Kita adalah orang-orang yang hidup adil. Kita adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Mereka bisa melihat kita dan membawa mereka datang kepada Tuhan. Amin. Itulah terang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu akan membimbing orang-orang yang tersesat. Ya, kita yang terakhir tadi kan terang, sekarang kita akan melihat tentang orang Majus. Nah, orang Majus itu kalau di dalam Natal kita selalu tahu orang Majus. Siapa yang tidak tahu orang Majus? Semua tahu ya. Orang Majus itu dari mana? Dari timur, itu firman Tuhan katakan di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 ya. Orang Majus itu datang dari timur. Timur itu di mana? Ya, menurut penyelidikan mereka datang dari Persia yang sekarangnya Iran ya. Kemudian mereka datang dipimpin oleh bintang ya. Mereka datang dipimpin oleh bintang. Dan akan kita pelajari, akan kita refleksikan bagaimana orang Majus itu tentang ketaatan mereka, tentang pengorbanan mereka, tentang penyembahan mereka kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka itu datang dari Persia, datang dari Iran untuk datang ke Yerusalem dan Bethlehem dipimpin oleh bintang. Jadi itu bintang itu adalah tuntunan ilahi. Siapakah orang-orang Majus ini? Mereka adalah orang-orang pandai. Mereka adalah cendekiawan. Mereka adalah ahli-ahli astronomi. Ahli perbintangan. Nah, ketika mereka melihat bintang yang besar itu, mereka tahu bahwa ada raja di atas segala raja yang lahir. Dan saudara, mereka dituntun, dipimpin oleh bintang. Mereka jalan-jalan bersama dengan onta mereka ya. Saudara,
Bayangkan berapa jarak daripada Persia datang ke Yerusalem dan Bethlehem. Berapa jarak kira-kira? Ada yang tahu? Nggak tahu semua. 4.000 kilometer. Ya, wow. 4.000. Ini Jawa ini dari ujung ke ujung berapa? 1.000 kali ya. Bisa ya, mungkin. Karena dulu waktu Romusa 1.000 kali ya. Kita pelajari di sekolah. Nah, 4.000 kilometer dengan berjalan kaki, dengan naik unta, dan mereka menghadapi ya badai di padang pasir. Mereka menghadapi banyak ya, ada mungkin penyamun, perampok yang akan merampok mereka, karena pada waktu zaman itu adalah masih ada orang-orang merampok, dan mereka berjalan terus dipimpin oleh bintang. Mereka adalah orang-orang yang gigih, saya katakan. Gigih untuk mencari, untuk datang bertemu dengan Tuhan Yesus. Sebab kalau mau lihat medan mereka, perjalanan mereka harus menghadapi ya banyak sekali gurun pasir. Waktu kami jalan di Yerusalem, waktu kami pergi ke Israel, kebanyakan pasir, kebanyakan gurun, kebanyakan pasir, gurun, gunung-gunung, semua pasir. Seperti tidak ada kehidupan. Dan pohon-pohon itu cuma pendek-pendek dan tidak banyak, hanya ya waktu kami perjalanan dari Israel pergi ke Mesir, padang pasir, dan itu yang mereka lewati, saudara. Dan di padang pasir itu kalau siang itu panasnya luar biasa, tetapi kalau malam dinginnya luar biasa. Dingin bisa ada di bawah 0 derajat karena saking dingin. Tetapi mereka tetap kuat. Mereka tetap maju. Mereka tetap jalan. Dipimpin oleh bintang. Dan saudara, apakah cuma 1-2 hari mereka jalan? Apakah cuma 1-2 bulan? Ya mungkin lama sekali mereka jalan. Sampai pada waktu mereka tiba di Yerusalem, kita tahu bahwa ketika itu Herodes bunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Mungkin tahunan kan mereka jalan. Bayangkan saudara. Tetapi mereka mau datang kepada Tuhan. Mereka mau menyembah Raja di atas segala Raja. Dan luar biasa pengorbanan mereka. Untuk datang berjumpa dengan Tuhan. Untuk datang di Bethlehem. Di tempat di mana Tuhan Yesus lahir. Dan ketika mereka sampai di sana. Bintang itu berhenti. Pas di atas Tuhan, di tempat di mana Tuhan Yesus lahir. Kita melihat di sini bagaimana ketaatan mereka. Bagaimana pengorbanan mereka yang luar biasa. Untuk datang berjumpa dengan Tuhan. Dan bagaimana mereka menyembah Tuhan. Dikatakan ketika mereka datang, mereka membuka persembahan mereka. Emas, kemenyan, dan mur. Pada waktu itu benda-benda alat ini adalah satu benda yang mahal. Ya sampai sekarang kan mahal emas. Mereka memberikan kepada Tuhan. Mereka sudah berjalan dengan begitu lama. Mereka sudah berjalan jauh. Tetapi mereka juga mempersembahkan kekayaan mereka kepada Tuhan. Mereka persembahkan karena mereka percaya yang lahir adalah Raja di atas segala Raja. Amin. Mereka datang menyembah Tuhan. Saudara, di dalam ibadah Natal yang baru lalu, kaum wanita Marta Maria diadakan di Inkopal. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana seorang wanita yang menyembah Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan walaupun dalam kondisinya yang tidak baik. Kenapa saya katakan tidak baik? Karena sudah selama 18 tahun dia begini. Bungkuk. Orang kalau sudah bungkuk malu ya mau ke gereja. Malu ya mau pergi beribadah. Coba kita bayangkan. Ya bungkuk. Tetapi firman Tuhan katakan selama 18 tahun dia tetap menyembah Tuhan. Dia tetap datang di dalam rumah Tuhan.
Dia tidak memusingkan orang mengatakan jelek ke, atau bungkuk ke, atau orang menghina-hina apa ke. Dia tetap datang menyembah kepada Tuhan. Saudara, inilah satu pelajaran yang luar biasa yang kami terima. Kami diberkati oleh Tuhan bahwa kita harus menyembah Tuhan dalam keadaan apapun, situasi apapun, dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan bungkuk, dalam keadaan apapun dia tetap menyembah, dan menyembah. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada satu waktu dia datang di dalam bait Allah. Dan apakah Tuhan tidak tahu itu orang yang sudah 18 tahun dia sudah bungkuk. Tetapi Tuhan melihat dan Tuhan tahu ibu ini yang setia datang kepada Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada ibu ini? Ibu, engkau telah sembuh. Seketika itu juga dia menjadi sembuh. Dia langsung jalan begini. Bersyukur sekali ya. Dia bersyukur sekali. Saudara, dari dalam hal ini kita ada pelajaran-pelajaran untuk merefleksikan di dalam hari-hari Natal yang kita lakukan. Jangan itu hanya berlalu dengan begitu saja. Karena mungkin kita sudah merayakan Natal dari kecil sampai sekarang. Setelah Natal ya sudah seperti itu. Tapi biarlah mulai saat ini kita mau merenungkan, kita mau merefleksikan kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Dengan kita menuruti dan kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan kita mau menjadi terang bagi dunia ini. Karena firman Tuhan katakan, hendaklah engkau menjadi terang supaya orang akan melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan, biarlah kita seperti dengan orang-orang Majus yang selalu datang yang mencari Tuhan dengan gigih, dengan tekun, walaupun mereka menghadapi situasi yang sangat-sangat tidak memungkinkan bagi mereka, tetapi mereka tetap datang, mereka tetap maju, dipimpin, dituntun oleh bintang. Dan saudara, biarlah kita mau minta Tuhan, Roh Kudus menuntun hidup kita, Roh Kudus membawa hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang menjadi penyembah Tuhan. Biarlah kita akan katakan itu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Inilah hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami akan menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Dan menjadi orang-orang yang menjadi terang. Dan menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan. Amin.